بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد، فنواصل كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. وقال المصنف: واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين. Kata beliau, ketahuilah sesungguhnya konsep keluarnya seseorang dari jalan kebenaran itu ada dua bentuk. Sifat orang yang keluar dari kebenaran itu memiliki dua sifat, kata beliau. Amma ahaduhuma farajulun zalla 'anit tariq wa huwa la yuridu illa al-khair fala yuqtada bizallatihi fa innahu halik. Kata beliau, yang pertama, jenis yang pertama, orang yang keluar dari jalan kebenaran, seseorang yang tergelincir dari jalan kebenaran. Lihat, tergelincir, zallat kata para ulama, yang dimana niatnya ketika keluar dari jalan kebenaran dari awal sebenarnya baik, niatnya baik, yang dimana ia tidaklah menginginkan kecuali kebaikan. Kemudian dia tergelincir dari jalan kebenaran, yang terjatuh. Maka seseorang yang terjatuh tidak boleh diikuti ketergelincirannya dan terjatuhnya ia dari jalan kebenaran. Kenapa? Kata beliau, fa innahu halik. Orang yang demikian itu binasa, yang tergelincir dari jalan kebenaran. Kemudian jenis yang kedua, kata beliau, jenis yang kedua, wa akhar anada al-haqqa wa khalafa man kana qablahu min al-muttaqin fa huwa dhallun mudillun syaitanun marid fi hadhihi al-ummah haqiqun ala man ya'rifuhu an yuhadhdhira an-nasa minhu wa yubayyina lahum qissatahu li'alla yaqa'a ahadun min fi bid'atihi fayahlak. Kata beliau rahimahullah, jenis yang kedua, yakni orang yang keluar dari jalan kebenaran, dari manhaj yang hak, dari akidah ahlu sunnah, orang-orang yang menyelisihi kebenaran serta menyelisihi perkara-perkara yang para sahabat berada di atasnya, yakni pondasi ahlu sunnah. Man kana qablahu minal muttaqin, maksudnya ashabun Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kata beliau? Orang yang demikian itu dhallun mudil, bukan hanya sesat, tapi menyesatkan. Syaitanun marid, ini setan yang durhaka pada umat ini. Karena manusia juga, atau syaitan juga ada dari kalangan apa? Manusia. Nah, karena makna syaitan, syatana, maknahu al-khuruj, keluar dari anil istiqamah. Nah, kata beliau, maka orang yang demikian, kata beliau, haqiqun ala man ya'rifuhu an yuhadhdhira an-nasa minhu. Lihat, orang yang mengenal orang yang menyimpang, wajib, hak bagi orang yang mengetahui penyimpangan itu untuk memperingatkan manusia, mentahdzir. Ini ucapan siapa? Imam Al-Barbahari. Wajib orang yang berilmu mentahdzir ahlil bid'ah dari kebid'ahannya. Ini sebagian manusia, apalagi anda dengar ada konsep salafi moderat. Apa di sisi mereka salafi moderat? Udah jangan bahas bid'ah, jangan bahas syirik. Udah, yakni moderat artinya pertengahan. Jangan terlalu keras. Subhanallah, apa yang dimaksud jangan terlalu keras? Jangan membahas syirik sementara Allah sebutkan dalam Al-Quran
Orang-orang syirik dan pelakunya dan mentahdzir kesyirikan, Rasulullah mentahdzir kebid'ahan. Ini yang kita katakan jangan kita lakukan ini, berarti udah rusak akidah kita. Kan gitu. Nah, kata beliau, haqiqun ala man ya'rifuhu an yuhadzira an-nasa minhu wa yubayyin lahum qissatah. Wajib dijelaskan bagaimana sifatnya, kisahnya ini orang yang sesat ini. Supaya apa? Kita boleh illahnya li'alla yaqa'a ahadun fi bid'atihi fayahlak. Supaya jangan ada orang yang mengikuti kebid'ahannya. Kan gitu. Makanya ini kata para ulama, tahdzir min ahlil bid'ah, mentahdzir ahlul bid'ah laisa maqsudan li dzatihi. Bukan tujuan utama di dalam agama ini. Tujuan utamanya apa? Menjaga agama. Menahan manusia supaya jangan mengikuti kebid'ahan. Kan itu. Istilahnya memang terpaksa kita sebutkan, bisa jadi sebagian person dan nama-namanya supaya manusia apa? Meninggalkan orang ini. Kalau memang harus disebutkan supaya jelas, kan gitu. Kalau memang secara sifat dan penyimpangan sudah cukup, maka sudah cukup sesuai dengan maslahat dan mafsadat. Nah, maka bukan dalam rangka menjatuhkan individu, personnya misalnya, kan gitu. Misalnya si fulan kita katakan pelaku bid'ah, melakukan kebid'ahan, melakukan penyimpangan, akidahnya begini. Khawarij, Syiah misalnya, Asy'ariyah dia, Jahmiyah, Quburi dia misalnya, Sufi, wajib tinggalkan. Jangan kira ini dalam bentuk menghinakan dia, dalam tanda kutip kita membenci dia karena personnya, enggak, tapi karena penyimpangan yang diajaknya manusia kepadanya. Nah, ini harus kita fahami. Makanya kata para ulama, orang yang ingin mentahdzir dari kebid'ahan dan pelaku kebid'ahan yang sudah nyata, maka hendaknya dia mengikhlaskan niatnya karena Allah Jalla wa'ala. Jangan sampai apa? Terselip perkara-perkara pribadi. Misalnya, mungkin bisa jadi Anda berselisih dengan si fulan dan memang si fulan jatuh pada kebid'ahan. Oh, ini kesempatan ini, mentempeleng dia dengan membalut atas nama tahdzir, tapi akhirnya keluar dari apa? Dari pembahasan, keluar dari perbuatan bid'ah. Ini kezaliman. Kezaliman di dalam agama. Nah, maka hendaknya fokus pada penyimpangan dia. Kalaupun misalnya ada urusan dia dengan rumah tangga dia yang enggak benar, maka jangan bahas. Bukan ini apa? Ini urusan dia dengan rumah tangga, jangan kita bahas perkara ini. Umat enggak memudaratkan dengan buruknya rumah tangga dia misalnya. Kan gitu. Kenapa dibahas misalnya? Maka ini harus apa? Seorang adil dalam menyebutkan kesalahan seorang ahli bidah pun, hatta orang kafir. Kata para ulama, hatta Fir'aun tidak boleh kita zalimi. Bagaimana bentuk kezalimannya kalau memang dia tidak lakukan? Fir'aun mengaku Tuhan. Tapi apakah boleh kita katakan Fir'aun luti, gay, homo? Bayangkan Fir'aun. Maka tidak halal bagi seorang muslim. Hatta Fir'aun, hatta kafir. Karena dia kafir, boleh dituduh. Yang dia tidak lakukan, misalnya penyimpangan. Enggak boleh. Nah, sebagaimana Allah katakan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu, i'dilu. Nah, maka jangan sampai masalah pribadi kalian dengan sebuah kaum menggiring kalian untuk tidak berlaku adil dalam agama. I'dilu kata Allah. Wa aqrabu littaqwa. Maka berlaku adillah. Maka ini pondasi dalam ahlus sunnah, mengingatkan manusia dari penyimpangan-penyimpangan para ahli bidah dan pelakunya. Yang pertama, supaya kita tinggalkan penyimpangan yang dilakukan manusia ini dulu, kan gitu. Bukan mau langsung kita hukumi, misalnya siapa yang begini jadi ahli bidah, bukan kita hukumi orang. Ini apa istilahnya? Penyelamatan pertama gitu. Kalau istilah orang sakit kan itu ada SOP pertama, kita tinggalkan dulu. Nah, yang pertama kata beliau, jenis yang pertama apa katanya tadi? Rajulun zalla 'anit tariq. Seseorang yang tergelincir dari jalan kebenaran. Terpleset dia. Kan gitu. Walaupun sebenarnya dia menginginkan kebaikan, maka orang yang demikian enggak boleh diikuti kesalahannya. Nah, kemudian Syarih hafizahullah menyebutkan contohnya di sini orang-orang yang apa?
di zaman Rasulullah SAW orang-orang yang ingin melakukan sebuah ibadah melebihi ibadah yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kisah yang ma'ruf yang sudah kita kenal bersama 3 orang yang ketika bertanya kepada keluarga Nabi SAW, ka'annahum yataqalluna, kan gitu, seolah-olah mereka menganggap ibadah Rasul ini sedikit gitu. Karena apa? Rasulullah punya keistimewaan, diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Sementara kami manusia enggak ada jaminan demikian. Ayo kita lakukan ibadah melampaui apa yang dilakukan oleh Nabi. Nah, lihat niatnya apa? Baik kan gitu. Mereka bilang Rasulullah udah diampuni dosanya ma taqaddama wa ma ta'akhkhar min dzambi, sementara kita enggak ada jaminan. Rasulullah menikahi wanita, Rasulullah tidur kemudian salat, Rasulullah berbuka dan berpuasa. Udah kita enggak. Yang 3 ini tidak akan pernah menikah untuk fokus ibadah, tidak akan pernah tidur untuk fokus ibadah, dan tidak akan pernah berbuka untuk fokus ibadah. Kan gitu. Nah, kemudian Nabi SAW ketika mendengar kabar ini apa? Marah. Mengingkari orang ini, kan gitu. Nah, sampai mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang membenci sunnahku, contoh ibadah yang aku lakukan, maka bukan bagian dari kami, kata Nabi SAW. Nah, hatta porsinya pun hendaklah lakukan sebagaimana yang dilakukan Nabi. Porsi dari ibadah itu, apalagi kaifiyahnya. Kemudian jenis yang kedua tadi, dalam jenis yang pertama ini ada sebagian ulama ahli sunnah yang memiliki ketergelinciran, baik itu dalam perkara nama-nama dan sifat Allah, atau dalam perkara takdir, atau dalam perkara iman. Ada banyak. Tapi apakah satu ketergelinciran dikeluarkan langsung dari ahlu sunnah? Tidak demikian. Perlu dilihat kenapa ulama ini bisa tergelincir. Di atas pondasi apa dia berjalan. Ini faedah muhimmah daqiqah, kata para ulama, detail ini yang sedikit orang memahami. Nah, contohnya ada sebagian ulama yang mentakwil nama Allah atau sifat Allah Jalla wa'ala. Nah, kemudian ketika ulama ini misalnya mendapatkan sifat Allah, disebutkan dalam hadis, Inna Allah khalaqa Adam ala suratihi, sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam atas bentuknya. Maka terdapat penetapan sifat apa? Surah, sifat bentuk bagi Allah. Dan hadis ini menunjukkan dhamirnya kepada Allah. Sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam atas bentuk Allah. Dan tidak menjadi konsekuensi ketika Allah katakan ala suratihi, atas bentuk Allah, berarti Allah itu bentuknya seperti Adam. Tidak demikian konsepnya. Bukankah disebutkan dalam hadis, inna awwala zumratin dakhalu al-jannah ala suratil qamar, sesungguhnya kelompok yang pertama kali masuk ke dalam surga ala suratil qamar, atas bentuk bulan. Apakah yang masuk ke dalam surga seperti bulan, tidak memiliki mata, bopeng-bopeng kayak gitu? Kan enggak, tapi menunjukkan apa? Bersinarnya mereka sebagaimana bulan. Kemudian sifat Allah dengan sifat Adam, atau bentuk Allah dengan bentuk Adam, apa hubungannya? Artinya Allah punya mata, Adam punya mata, tapi mata Allah tidak sama dengan mata Adam. Allah punya tangan, Adam punya tangan, tapi tangan Allah tidak sama dengan tangan Adam. Sebagaimana Allah ada, Adam pun ada, keberadaan Allah tidak sama dengan keberadaan Nabi Adam. Kan gitu. Kaifiyahnya pada sifat-sifat itu berbeda. Wadah. Nah, ini perlu kita fahami bahwa hendaknya kita lihat ulama ini yang tergelincir ini ketika mentakwil misalnya, perlu dilihat apakah dia berjalan di atas ilmu kalam sebagaimana Asy'ariyah yang ditabdi', bahkan sebagian para ulama mengkafirkan mereka. Nah, kalau dia berjalan di atas pondasi ilmu kalam, baru ditabdi'. Karena nanti bukan cuma satu sifat saja yang dia takwil, nanti akan banyak. Tapi kalau dia tidak berjalan di atas ilmu kalam, bahkan dia membantah orang-orang ahli kalam, kemudian dia salah dalam memahami, maka ini apa? Ketergelinciran, tidak mengeluarkannya dari ahli sunnah. Nah, bahkan banyak para ulama kan gitu. Makanya kata Syekhul Islam, makna kalam beliau,
Sekiranya satu kesalahan saja sudah cukup misalnya langsung mengeluarkan seorang dari ahli sunnah, maka enggak lagi ada ulama ahli sunnah. Maka perlu dilihat dengan pondasi apa dia berjalan. Wadah. Ini menyikapi ulama yang tergelincir dalam perkara akidah tentunya. Adapun dalam masalah fikih, maka ini lebih luas. Lebih luas uzur yang akan diberikan. Kan itu, kalau dalam perkara akidah, pondasi agama yang tidak ada perselisihan di situ. Walaupun ada yang tergelincir, masih diberikan uzur, apalagi dalam perkara apa? Fikih yang lebih luas. Taib. Kemudian sifat yang kedua tadi apa kita sebutkan? Abu Ayyub? Orang yang menyelisihi kebenaran, terus? Nah, menyelisihi para sahabat yang berada di atasnya, maka dia sesat dan menyesatkan syaitan yang durhaka pada umat ini dan wajib ditahdzir. Nah, taib. Lihat perbedaan yang pertama dan kedua. Yang pertama, orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak Allah berikan hidayah, tergelincir, kan gitu. Karena bisa jadi kalau dikasih tahu dia menerima kebenaran. Misal. Adapun yang kedua enggak. Ini memang udah buruk, su'ul qasd. Kata para ulama, memang buruk niatnya. Waduh, udah busuk hati itu. Bukan lagi yang lurus niatnya di dalam, sehingga dia menyelisih kebenaran disebabkan apa? Fasadun niyah, rusaknya niat. Wah, ini dia beda yang pertama dan yang kedua. Yang pertama masih ada niat baik. Ini mungkin orang-orang awam kaum muslimin kan gitu, yang masih jahil, niatnya baik, tapi tidak Allah berikan ilmu, maka bisa jadi masuk ke dalam perkara ini. Nah, tapi kalau sudah dikasih tahu, membangkang anat al-haq. Sebagian manusia kan ada itu, membangkang, jahil murakkab. Nah, maka ini bisa jadi masuk yang kedua. Bisa jadi masuk yang kedua. yakni membantah, al-inad dikatakan, membantah, menolak, membangkang dari kebenaran yang datang kepadanya. Taib. Maka orang yang demikian, yang jenis yang kedua ini, yang lebih berbahaya dari yang pertama, ini menimbulkan bid'ah dan kesesatan. Jenis yang kedua ini, bid'ah menimbulkan, menghidupkan, memunculkan bid'ah dan kesesatan. Kemudian beliau menyebutkan di antara tokohnya Abdullah ibn Saba, tokoh Yahudi kafir. Abdullah ibn Saba. Abdullah bin Saba ini pentolannya Syiah dan Khawarij. Pentolannya Syiah dan Khawarij. Maka subhanallah, Syiah dan Khawarij lahir dari rahim yang sama. Para ulama menyebutkan di antaranya Syekh Al-Asadi bahwa Abdullah ibn Saba dia orang Yaman aslinya, dari Son'a. Di Son'a di Syamal Yaman, di bagian utara Yaman. Kemudian dia masuk Islam di zaman Utsman ibn Affan radhiyallahu taala an. Kemudian dia pindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Dia masuk ke Hijaz, ke Irak, Basrah, Kufah, Syam. Enggak ada yang menerimanya. Kemudian dia keluarkan juga, kemudian dia pergi ke Mesir. Nah, kemudian pergi ke Mesir, maka mulailah membuat syubhat dan penyimpangan. Membuat syubhat dan penyimpangan. Sampai dia mengatakan bahwa sekiranya Nabi Isa, maksudnya Nabi Isa itu diyakini umat Islam akan kembali ke dunia, kan gitu kan?
Nabi Isa akan turun, maksud ana. Maka katanya Nabi Muhammad lebih berhak untuk kembali. Istilahnya raj'ah, akidah Syiah raj'ah, Imamiyah. Nah, maka sebagian manusia menerima syubhat ini. Lihat, sebagian manusia menerima syubhat ini, mengatakan bahwa kalau Nabi Isa itu akan kembali nanti, maka Nabi Muhammad kata lebih layak untuk kembali. Bukankah Nabi Muhammad alaihissalam lebih mulia daripada Nabi Isa? Nah, lihat, mulai nanti apa? Ghulu kepada Nabi Muhammad SAW, kan gitu, berlebihan. Maka sebagian manusia menerima syubhat ini dan mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah wasiatnya Nabi, yang mewasiatkannya Nabi, dan mengatakan bahwa Utsman mengambil khilafah dari Ali. Yang layak itu mendapatkan khilafah adalah Ali di sisi Abdullah bin Saba, dan dia menyebarkan fitnah ini. Wadah. Sehingga tersebarlah pemahaman-pemahaman yang ghulu kepada Ali bin Abi Thalib dan kepada Ahlul Bait. Siapa yang mempeloporinya? Di antaranya Abdullah bin Saba. Jadi Syiah itu banyak apa? Banyak sebab-sebab munculnya. Banyak sebab-sebab muncul. Ini di antaranya dia nih. Ini dia punya andil dosa sampai sekarang atas dosa-dosa Syiah dan kesesatannya. Siapa mengalir kepadanya? Abdullah bin Saba. Wah, maka ini berbahaya. Kemudian yang dimana ketika Utsman saat itu menjadi pemimpin, apa yang ia lakukan? Dia panas-panasi manusia untuk mencela-cela Utsman dan tidak menerima keputusan Utsman. Apa saja nanti dibuat fitnah. Lihat, celaan kepada apa? Kepada khalifah, kepada pemerintah, kepada sahabat. Ciri khas Khawarij enggak yang demikian? Khawarij. Kemarin kita sebabkan ciri khas Khawarij apa? At-ta'nu fis sahabah wa at-ta'nu fil hukam. Celaan kepada sahabat dan mencela hakim, pemerintah. Ini Khawarij ini. Syiah demikian. Syiah kalau pemerintah mereka bukan di antara mereka, habis. Lihat revolusi yang di tangan si Khomeini. Nah, maka Khawarij dan Syiah satu nafas. Khawarij dan Syiah satu nafas. Makanya sudah Nabi bilang, termasuk di antara Ikhwanul Muslimin itu firqah Kharijiyah, yang dimana di antara tokohnya Said Qutb. Said Qutb ini mencela sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, dan Al-Khumaini tokoh Syiah suka dengan kutub-kutub Said Qutb, bahkan diterjemahkan ke dalam bahasa Persia, bahasa Iran. Makanya Hamas itu di antara, kenapa mereka di Iran, kenapa mereka di Teheran? Memang mereka apanya? Satu markas. Nah, oleh karena itu jangan tertipu dengan apa? Ikhwanul Muslimin. Makanya tidak aneh sebenarnya bahwa apa? Permasalahan yang di Suriah, yang di Iran sekarang, yang di Palestina, ini ada propaganda orang-orang Syiah dan Ikhwanul Muslimin. Propaganda Syiah dan Ikhwanul Muslimin. Syiah ini dia serang seolah menampakkan Islam. Ikhwanul Muslimin nanti apa? Menggerakkan manusia untuk memberontak kepada pemerintah mereka, dipaksa. Kenapa enggak kalian bela Palestina contohnya? Kan itu, ini Hamas kan lempari pakai batu, bom 1-2, nanti balik Israel menghancurkan, baru nanti didesak siapa? Pemerintah kaum muslimin. Kenapa enggak dilawan Israel? Siapa yang bikin korja? Hamas. Oh, maksudnya ini udah lama sebenarnya, kan gitu. Cuma kita kurang membaca karena keterbatasan bahasa. Kita nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa Inggris. Jadi yang tahu kita apa yang ada di berita lah. Yang berita siapa yang megang? Kafir, Yahudi. Habislah, digoreng. Makanya di antara musibah kaum muslimin, khususnya di Arab, kata para ulama, ketika mereka bodoh terhadap bahasa Arab, tidak bisa langsung menerima informasi dari para ulama. Nah,
Bahasa Arab dulu kan itu lebih utama dibandingkan bahasa Inggris. Kemudian bahasa Inggris kita baca informasi yang datang dari luar, yang sebagian para jurnalis yang memang mencari kebenaran ada. Dan itu biasanya nggak lama mereka kalau udah tahu kayak gini hilang itu. Nah, dan itu ada gitu tulisan-tulisan. Tapi saksi bahasannya bagaimana kita mengenal apa? Sifat orang-orang yang menyimpang dan keluar dari kebenaran. Kita bacakan sedikit ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Nasihat yang indah kepada muridnya Al-Imam Ibnul Qayyim berkaitan dengan ahlul bidah, dengan kebid'ahan mereka dan syubhat-syubhat mereka. Kata Ibn Taimiyah, ini wajib kita catat dengan tinta emas atau minimal kita ingat. Kata beliau, Ibn Taimiyah menasihati muridnya Ibnul Qayyim. Kata beliau rahimahullah, la taj'al qalbaka lil irad wasyubahat mithla as-safanjah fayatasharrabuha fala yundah illa biha. Kata beliau, janganlah engkau jadikan hatimu seperti spons. As-safanjah yakni laysat setawan, bukan bahasa Arab. Safanjah yakni apa? Spons. Tahu spons kan? Untuk cuci piring. Apa sifat spons? Hah? Bang Ihsan, apa sifat spons? Busa. Lembut. Ada yang kasar. Nah, ahsant. Menyerap air. Kata beliau, jangan kau jadikan hatimu bagaikan spons yang gampang menyerap air, sehingga hatimu seperti spons yang gampang menyerap syubhat. Jangan kau jadikan hatimu seperti spons yang dimana hatimu nanti ketika melewati syubhat dan fitnah diserap oleh hatimu. Subhanallah. Artinya jangan engkau dengarkan ahlul bidah, jangan engkau dengarkan ceramah-ceramah mereka, jangan engkau datangi majelis mereka, jauhi mereka, karena hatimu akan menyerap syubhatnya nanti. Hati kita lemah, makanya kata para ulama al-qulub dha'ifah wa syubha khattafah. Hati manusia lemah kan gitu, dan syubhat itu menyambar. Al-Imam Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah mengatakan apa? Ketika ada ahlul bidah yang ingin membacakan satu ayat dari lisannya, subhanallah, ditutupnya kupingnya. Satu ayat kubacakan saja, enggak. Satu ayat pun, apa yang dibaca ayat Al-Quran, tapi dari apa? Dari sisi ahlul bidah jangan didengarkan. Kenapa? Nanti terpelintir, Allahu alam, awalnya ayat Al-Quran, nanti setelahnya ucapan dia. Kan gitu. Nah, lihat bagaimana para ulama salaf menjaga hati mereka dari syubhat, supaya jangan nanti kita, sebagian manusia ada kayak gitu, suka menonton ceramah ustaz-ustaz syubhat, nanti mengadu ke kita. Ini macam mana bantahannya? Ini macam mana bantahannya? Ini macam mana ini? Ada orang kayak gitu, ada yang mengadu sama anak, suka kayak gitu kan. Ini macam mana bantahan? Maka Anda bilang, antum capek. Maka Anda terakhir Anda bilang, dengarkan ceramah ini, dengarkan kajian kita yang ini, dengarkan kajian ini. Dia mengikuti kajian, dia nggak suka dari awal mendengarkan kayak itu, tapi suka syubhat. Ada sebagian manusia kayak gitu, mutamarrid hatinya. Kan itu, suka mendengarkan syubhat. Nanti bingung dia, gimana bantahan, baru mengadu. Nah, ini muskilah. Maka dari awal ditutup hati itu dari apa? Dari pintu syubhat, dari ahlul bidah. Kemudian kata beliau, walakin ij'alhu kazzujajah al-musammatah. Tapi jadikan hatimu seperti botol yang kaca yang keras, botol kaca yang keras, musammatah, yang enggak ada apa? Bolongnya. Tamurru syubhat bidh-dhahiriha wa la tastaqir fiha, yang di mana syubhat itu diumpamakan misalnya air kan gitu. Misalnya kayak botol inilah, ditumpahkan air lewat dia dari botol itu, nggak bisa apa? Nggak bisa hinggap, kuat kaca. Fayaraha bisafaiha, sehingga apa? Botol itu pun masih terlihat bening. Bagaimanapun mau ditumpahkan air hitam, oli, bensin, tidak akan menempel di botol kaca yang bening yang kokoh. Wa yadfa'uha bisalabatihi,
dan kaca yang padat, yang bening itu apa? Akan menolak syubhat-syubhat itu. Itulah hati manusia. Jadikan hatimu seperti itu. Kata Ibn Taimiyah kepada Ibnu Qayyim. Kata beliau, wa illa, karena kalau enggak engkau lakukan demikian, kau jadikan hatimu seperti spons, kayak kerupuk, kan gitu, gampang nyerap air. Fa idza ashrabta qalbaka kull syubhatin tamurru alaik sara maqarran lisyubhat. Kalau engkau minumkan hatimu tuh, makanya spons itu meminum air, dia menyerap, kan gitu, menghisap semua syubhat. Hatimu menghisap semua syubhat, maka udahlah, jadi sarang syubhatlah hatimu. Nah, ini beliau sebutkan di kitab Miftah Daris Sa'adah. Miftah Daris Sa'adah, kunci negeri kebahagiaan. Kitab yang bagus. Maka inilah di antara nasihat para ulama. Sebenarnya ada banyak, akan datang nanti kita bacakan dari ucapan Al-Imam Al-Barbahari. Taib, kita tambah sedikit lagi. Qala rahimallahu ta'ala wa'lam rahimakallah annahu la yatimmu islamu 'abdin hatta yakuna muttabi'an musaddiqan musallima. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, maka tidak akan sempurna Islam seorang hamba sampai ia memiliki sifat mutaba'ah, yakni mengikuti Nabi dan para sahabat, musaddiqan, membenarkan seluruh kabar, musalliman, kemudian berserah diri, kan gitu, tunduk kepada dalil. Inilah ciri khas seorang muslim. Tunduk kepada ucapan Rasul, tunduk kepada hadis yang datang, tidak membenturkannya dengan ucapan fulan dan fulan yang bukan hadis. Makanya apa kata Abdullah bin Abbas kepada salah seorang sahabat yang lain masalah haji mut'ah, haji mut'ah, apa katanya? Aqulu qala Allah wa qala Rasul wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Nah, aku mengatakan ucapan Allah dan ucapan Rasulullah, kemudian seolah kalian benturkan ucapanku, ucapan Allah dan Rasulnya dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Nah, kemudian kata beliau, faman za'ama annahu baqiya syai'un min amril Islam lam yakuffunahu ashabu Muhammadin alaihi salatu wassalam faqad kazzabahum. Kata ini penting, ini faedah muhimmah. Makanya Nabi bilang kemarin, barang siapa yang meyakini masih ada perkara di dalam Islam yang dimana para sahabat Rasulullah tidak cukup bagi kita sebagai suri tauladan di situ, faman za'ama annahu baqiya syai'un min amril Islam, yakni baik dalam perkara akidah dan ibadah yang tidak bisa dijadikan sahabat Rasulullah contoh, misalnya, kan gitu, maka sungguh para sahabat telah, atau sungguh dia mencela para sahabat, mengatakan para sahabat berdusta. Jadi kalau ada masih dalam agama ini perkara akidah tidak datang dari sahabat Rasul, perkara ibadah contohnya tidak datang dari sahabat Rasul, berarti kita sama saja mengatakan para sahabat Rasul orang-orang yang pendusta. Bahaya enggak nih? Contohnya ilmu kalam. Ilmu kalam yang dibangun di atas pemahaman Aristoteles. Para ulama menyebutkan tidak ada satupun sahabat Rasulullah yang mempelajari ilmu kalam, menunjukkan tidak dibutuhkan dalam agama, bahkan memudaratkan. Iya kan? Kenapa ketika misalnya kita menetapkan sifat-sifat Allah, ada orang-orang ahlul kalam mengatakan, oh ini enggak boleh nanti jisim. Sementara jisim ini dari pemahaman filsafat, berarti apa? Ini kalian sama saja mencela para sahabat Rasul ini kalian. Bahkan sebagian mereka tasrih, iya. Bahkan mereka katakan apa? Tariqatu as-salaf aslam wa tariqatul khalaf a'lam wa ahkam. Metode para salaf, yang para sahabat, itu lebih selamat karena menetapkan lafaz Al-Quran, menetapkan secara lafaz, enggak tahu mereka maknanya. Sementara metode ahlul kalam itu lebih apa? Lebih mengetahui dan lebih hikmah. Celaan kepada sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Begitu juga maulid lah, coba datangkan satu pun sahabat Rasulullah yang mengamalkan maulid, mengerjakan maulid sebagaimana yang kalian kerjakan wahai ahli maulid.
Kan gitu. Coba datangkan. Tidak pernah kita dapatkan. Nah, maka ini menunjukkan apa? Secara tidak langsung celaan kepada para sahabat. Ini ta'an. Wa kafa bihi furqatan wa ta'nan alaihim. Ini Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, cukuplah konsep itu, yakni ketika manusia menjadikan perkara agama dalam akidah atau ibadah tidak mengikuti sahabat Rasulullah, itu bentuk celaan kepada para sahabat Rasulullah. Wa huwa mubtadi'un dhallun mudhillun. Maka orang yang demikian mubtadi' ahli bidah, sesat dan menyesatkan, muhdithun fil islami ma laysa minhu, mengada-ngadakan perkara dalam Islam yang tidak pernah datang contohnya dari Nabi dan para sahabat. Nah, makanya ahlul bidah sangat jauh dari contoh para sahabat Rasul alaihi salatu wasallam, baik dalam perkara ibadah ataupun akidah. Naam, azan. Sunnah. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi dari ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, bahwa wajibnya mengikuti para sahabat dalam berakidah dan beribadah. Kemudian di antara konsekuensi dari orang yang mengadakan perkara yang baru dalam agama, baik itu dalam akidah atau ibadah, berarti celaan kepada siapa? Kepada para sahabat. Bahkan juga celaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena berarti ada yang disembunyikan oleh Rasulullah. Ada yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Ada yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Oleh karena itu Al-Imam Malik berkata, "Man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanah, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah." Siapa yang mengada-adakan dalam Islam bid'ah, dia menganggap itu hasanah, maka sungguh dia telah mengklaim bahwa Nabi Muhammad mengkhianati risalah. Berarti ada yang disembunyikan. Berkata Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, "Al-ilmu ma ja'a min ashabi Muhammadin alaihi salatu wassalam." Ilmu adalah apa saja yang datang dari sahabat Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan sudah kita ulang-ulang berkaitan dengan para sahabat, tidak ada salah seorang sahabat yang maksum. Bersamaan dengan itu, tidak ada salah seorang di antara mereka yang di atas kebid'ahan. Dan ucapan sahabat kapan menjadi hujjah? Apa tahrir mahal niza'? Ada yang masih ingat? Apakah ucapan sahabat hujjah? Abu Darda. Yang pertama didudukkan dulu masalahnya, kan gitu. Tahrir mahal niza' istilahnya. Dibersihkan dulu perkara-perkara yang bukan menjadi pembahasan di situ. Nah, yang pertama apabila ucapan sahabat nah, bukan dalam perkara ijtihadiyah, kemudian para sahabat berkata sebuah ucapan di situ, maka ini diantara hujjah, ya kan? Karena nggak mungkin sahabat mengucapkan perkara gaib tanpa ilmu. Nah, kemudian ini hujjah gitu. Yang kemudian apabila ada ucapan sahabat menyelisihi nas dari Al-Quran, kan itu, atau menyelisihi ucapan sahabat yang lain, ini sepakat bahwa ucapan sahabat bukan apa? Bukan apa, Abu Jihad? Nah, bukan hujjah. Wadih. Makanya inilah yang dikatakan Abdullah bin Abbas, kan gitu. Aqulu qala Allah wa qala Rasul wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Nah, ini kalian menyelisih apa? Ucapan Allah dan Rasulnya nih. Kalian lagakan, kalian benturkan dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Taib. Yang menjadi permasalahan apakah? Yang menjadi pembahasan apakah
ucapan sahabat ini hujjah apabila tidak bertentangan dengan ucapan sahabat yang lain atau nas dari Al-Quran dan Sunnah, dan bukan dalam perkara apa? Masalah ijtihadiyah, atau bukan dalam permasalahan akidah, afwan. Nah, sebagian ulama mengatakan hujjah. Walaupun ada khilaf di situ di kalangan usuliyin. Kemudian ahlu sunnah senantiasa menukilkan ucapan para salafus saleh di antara para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Termasuk di antaranya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ketika menulis kitab Sahih Al-Bukhari, kemudian menulis kitab Kitabut Tauhid. Ada Kitabut Tauhid, bagian dari apa? Bab dari kitab Sahih Bukhari. Makanya kita beliau kan Jami'us Sahih. Kitabul Jami' itu mencakup seluruh permasalahan dalam agama. Baik itu akidah, ibadah, terus apa lagi, akhlak, ada di Sahih Bukhari. Itu yang dikatakan Kitabul Jami'. Kemudian ada Kitabut Tauhid di akhir pembahasan, di akhir kitab, jilid terakhir. Nah, Al-Imam Bukhari rahimahullah ketika menulis Kitabul Bukhari, Kitabut Tauhid, kemudian menulis bab tentang sifat-sifat Allah, maka beliau senantiasa menukilkan dari ucapan sahabat. Menukilkan ayat, menuliskan ayat, kemudian kalau ada hadis yang menerjemahkan dari ayat, diterjemahkan, ditafsirkan, kemudian para sahabat, ucapan para sahabat. Nah, qala Abdullah bin Abbas, qala Abdullah bin Umar, qala Abu Aliyah. Maka ini bisa dibaca di Sahih Bukhari. Maka ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan para salafus saleh itu senantiasa menjadikan sahabat sebagai ucapan mereka sebagai hujjah dalam agama. Nah, kita tambah sedikit ucapan Ibnu Qayyim, ucapan jamil. Kata beliau, "Fahaula'i barkul Islam wa isabatul iman wa a'immatul huda wa masabih ad-duja wa ansahul a'immah lil ummah wa a'lamuhum bil ahkami wa adillatiha wa afqahuhum fi dinillah wa a'maquhum ilman wa aqalluhum takallufan wa 'alaihim daratil futya wa anhum intashara al-ilmu wa ashabuhum hum fuqaha'ul ummah wa minhum man kana muqiman bil Kufah." Kata beliau setelah memuji para sahabat, mereka lah a'immatul huda, cahaya-cahaya bagi pelita, kan gitu. Manusia, para a'immah yang paling memberikan nasihat, yang menginginkan kebaikan bagi umat, yang paling berilmu tentang ahkam syariah dan dalilnya, yang paling faqih terhadap agama Allah, yang paling sedikit takallufnya. Nah, yang dimana fatwa itu berputar di sisi mereka, yang dengan mereka lah tersebarnya ilmu. Dan para sahabat adalah fuqaha'ul ummah, para faqihnya umat ini. Wa minhum man kana, sebagian mereka ada tinggal di Kufah setelah wafatnya Nabi, kan gitu. Kemudian diperluas Islam, atau Islam ini melakukan invasi. Kemudian apa? Diambillah beberapa negara-negara yang sebelumnya dikuasai oleh orang-orang kufar. Termasuk diantaranya pembebasan yang terjadi di para khalifah Umar bin Khattab, Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib, kan gitu dan seterusnya. Nah, yang paling banyak pembebasan negara-negara itu di tangan Umar bin Khattab. Kemudian kata beliau Al-Imam Ibn Al-Qayyim, wa bil Basrah, afwan, wa Ibn Mas'udin. Jadi di Kufah itu siapa? Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Mas'ud. Wa bil Madinah ka Umar bin Khattab wa ibnihi wa Zaid ibn Thabit. Di Madinah siapa para fuqahanya? Umar, Abdullah bin Umar, Zaid bin Thabit. Wadah? Wa bil Basrah, di Basrah siapa? Abu Musa al-Ash'ari. Wa bil Syam, Mu'adz ibn Jabal wa Muawiyah ibn Abi Sufyan. Wa bi Makkah, Abdullah ibn Abbas. Wa bi Mesir, di Mesir, Abdullah ibn Amr ibn As. Wa an hadhihi al-amsar intashara al-ilmu fil afaq wa akthar man ruwiya anhu at-tahdhir min ra'yi man kana bil Kufati irhasan baina yaday ma 'alima Allah subhanahu annahu yahduthu fiha ba'dahum. Allahu akbar. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, bersamaan dengan itu tersebarnya para sahabat di penjuru dunia, kan gitu, di negeri-negeri Arab.
Maka tersebarlah ilmu. Dan yang paling banyak diriwayatkan dari mereka itu mentahdzir. Lihat. Man ruwi anhu at-tahdzir, mengingatkan manusia dari menjadikan akal sebagai agama, minar ra'i. Pembahasan akal yang akan datang pembahasan insyaallah. Khususnya di daerah seperti Kufah, yakni di daerah Irak, karena apa? Pemahaman Mu'tazilah yang mengedepankan akal, pemahaman Jahmiyah muncul dari sana, dari Samarqand, daerah Khurasan, yang dari situ juga keluar nanti Dajjal. Nah, baik, kita bacakan sedikit yakni bait syair dari ulama Muhammad bin Ja'far. Kata beliau dari Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal an abihi, qala dinun Nabi Muhammadin atharu ni'mal matiyatu lil fatal akhbaru. Yani agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah atharun ni'am atau ni'mal matiyah. Yani itu warisan, kan gitu. Dan itulah sebaik-baik kenikmatan yang diberikan bagi seseorang. Al-fata artinya seseorang. Al-fata yani rajul. Naam, la tukhda'anna 'anil hadithi wa ahlihi farra'yu laylun wal hadithu naharu. Jangan kalian mau ditipu dari menjadikan akal dibandingkan menjadikan hadis sebagai landasan beragama, kan gitu. Akal itu laylun, itu bagaikan malam gelap gulita, wal hadithu naharu. Hadis itu bagaikan apa? Siang, cahaya. Wala rubbama jahila al-fata turuqal huda wasyamsu tali'atun laha anwaru. Bisa jadi seseorang itu tidak mengetahui jalan-jalan petunjuk. Wasyamsu tali'ah. Sementara apa? Sementara matahari itu terbit, laha anwaru, yang memiliki sinar. Nah, udah siang pun masih bisa dia nggak tahu jalan. Kan biasanya orang tersesat disebabkan malam gelap. Ini udah siang, nggak bisa dia melihat jalan. Kenapa? Karena tidak berlandaskan wahyu. Nah, طيب في soal. Pembahasan selanjutnya akan berkaitan dengan kias. Kemudian apakah ada kias di dalam akidah? Insyaallah kita bacakan ucapan para ulama, di antaranya ucapan al-Imam Ibnu Qayyim. طيب في soal, ada iskal? Ma abaqil. Ada yang iskal? Fadal, kamu dicari dulu iskalnya. Naam. Khalas. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.